Ya, Tuhan sedang, istilahnya Tuhan sedang disruption ya. Ada satu disrupt yang Tuhan sedang lakukan gitu supaya Disruption. gereja ini wake up call nih buat gereja nih. Hey, kamu lagi ngapain nih gitu. Sehingga sekarang kita bisa tahu, saya sebagai gembala khususnya, wah saya nih ternyata apa yang saya kerjain selama ini kayaknya kurang efektif nih gitu. Jadi akhirnya saya mulai berpikir peluang-peluang baru gitu Pak. Jadi saya Masuk, selalu ngelihat peluang ya. Pak. Jadi ada peluang secara internal di gereja dan ada peluang secara eksternal gereja lakukan sesuatu buat orang-orang di luar gereja. Buat saya ini jadi peluang besar Pak. Jadi pandemik ini sebetulnya membawa peluang besar buat gereja untuk menjadi garam dan terang yang sangat jelas gitu. Selamat malam, Pastor Arif. Hai, Pak Melko, selamat malam. Thank you for inviting ya Pak. Senang banget. Makasih, Pastor Arif, menyediakan waktu buat kita malam hari ini di program kita ya. Welcome, 1, 2, 3, 4, 5, open the door. Begitu tagline-nya, Pastor. Pastor Arif, kami mengucapkan happy wedding anniversary ke-19 ya. Hari 29 April kemarin, Pastor Arif merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-19 dan saya mengikuti IG live-nya, seru sekali itu. Thank you Pak. Harus sering-sering. Oke, Pastor Arif, sedikit teman-teman pasti yang hadir sudah mengenal beliau ya. Pastor Arif adalah gembala sidang atau gembala senior dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem Surya Kencana. Dan hari ini tema kita, kehidupan di tengah pandemi Corona. Nah, sengaja kita pilih tema ini karena entah mengapa Bethlehem itu sangat identik dengan kata life ya. Sangat identik dengan kata life. Dan life itu bicara soal kehidupan. Dan ada conference daripada Bethlehem, Life Builder Conference. Dan saya mengumpulkan informasi ya bahwa ternyata life itu adalah akronim dari L-nya itu love is foundation of living. I itu intimate with God. F itu fellowship one another. Dan I adalah empower people round ya. Nah, Pak Arif, sebelum saya bertanya lebih jauh ya, kita ada sedikit melakukan riset tentang Pastor Arif ya, dari teman-teman Bethlehemers ya, apa yang paling menonjol dalam leadership Pastor Arif, lalu ada beberapa teman yang memberikan komentar ya. Yang pertama, menurut mereka Pastor Arif, yang pertama ada kepedulian dan mau mendevelop orang lain, tidak egois dan senang melihat orang-orang khususnya yang ada di lingkupan langsung beliau untuk maju. Yang kedua agak menarik ya, keteladanan dan ini beliau pakai istilah pemimpin yang aman. Yang ketiga sangat GSJA, mau belajar dan rendah hati. Dan yang keempat, yang terakhir ya, ada yang mengatakan bahwa Pastor Arif selalu memikirkan bagaimana orang-orang bisa maju, orang-orang bisa naik, orang-orang bisa berubah ke arah yang lebih baik, khususnya dalam hal kepemimpinan. Demikian kesan-kesan dari teman-teman di Bethlehem, dan kita juga membuka ruang pertanyaan dari jemaat online Indonesia di tempat ini. Kita mulai dari yang pertama, Pastor Arif. Yang ringan-ringan dulu. Apakah Pastor Arif pernah membayangkan dalam masa kehidupan pastor ya, mengalami keadaan seperti saat ini? Pandemi Corona. Atau sebagai gembala, apakah Pastor Arif pernah membayangkan bahwa satu kali GSJ Bethlehem selama beberapa waktu lamanya harus melakukan ibadah secara online? Menarik, Pak. Silakan.
Saya pikir memang nggak ada satu orang pun yang pernah berpikir selama hidup ya di generasi kita sekarang ya, yang kita sekarang ini bahwa akan ada pandemik seperti ini kan. Saya yakin satu orang pun nggak pernah ada yang ngebayangin, kecuali dia mungkin nabi yang sudah pernah ngelihat sesuatu gitu ya bahwa akan terjadi corona gitu beberapa minggu yang akan datang gitu. Jadi saya pikir nggak ada dan saya pun sama, saya nggak pernah membayangkan itu. Dan eh, kalau dalam pengembalaan ibadah online pernah terpikir Pak, tapi nggak pernah Hmm. membayangkan gitu, membayang-bayangkan gitu bahwa kita akan ibadahnya online gitu, nggak pernah. Tapi kepikir ya, Hmm. karena memang setiap minggu sebetulnya sebelum pandemi ini terjadi kan setiap minggu kami ada live streaming ya, gitu Hmm. di ibadah khususnya yang jam 9 sih, ibadah yang kedua gitu. Jadi Hmm. sebetulnya memang sudah online, cuma mungkin saya pikir waktu itu memang bukannya pilihan utama dari orang-orang ya, dari jemaat gitu untuk ibadahnya online, karena mereka lebih suka kan ibadahnya live, artinya ketemu gitu di satu gedung sama-sama rame-rame gitu. Jadi ibadah online memang saya pikir nggak banyak gereja yang berpikir ke arah sana gitu ya. Ya termasuk kami juga nggak pernah berpikir bahwa udah kita ibadahnya online aja gitu, nggak pernah sih Pak. Pastor Arif di apa di antara hamba-hamba Tuhan ya, ketika saya ingin memahami ya dinamika yang terjadi, karena di awal-awal ya, sekarang tentu saja kita sudah semakin memahami ya apa yang kita hadapi, tapi di awal-awal itu ada pro kontra yang begitu tajam. Kita bukan membahas pro kontranya, tapi kita hanya ingin memahami dari sudut gembala sidang ya, dari sudut gembala yang membawahi begitu banyak jiwa ya, kepemimpinan, lalu juga jemaat-jemaat yang ada, apa yang Pastor Ari perasakan gitu. Apakah itu sebuah keputusan yang mudah gitu untuk mengatakan kita beralih ke online? Seingat saya enggak ya. Maksudnya gini, kami sih enggak terlalu ngerasa bahwa ini akan jadi susah gitu. Cuma yang kami pikirkan adalah apakah jemaat siap atau enggak gitu. Eh, karena biasa kan mereka harus hadir ya dalam gedung pertemuan, ngelihat langsung gitu. Sekarang nonton. Karena gini, Pak Welko, kami memang dalam event-event tertentu itu memang ada jemaat-jemaat yang walaupun datang ke gereja mereka nonton, Pak. Karena overflow room ya, artinya mereka nggak ada di Oke. gedung utama gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit gitu untuk kami memutuskan bahwa oke, kita akan online gitu. Cuma memang yang jadi pemikirannya adalah apakah jemaat biasa atau enggak nanti ya, tanpa tanpa yang main musik di depan mereka, tanpa pemimpin pujian menyapa mereka langsung gitu, tanpa pengkhotbah juga langsung tatap muka sama mereka gitu. Jadi itu aja sih yang concernnya kami gitu ya. Jadi sebetulnya malah saya berpikir rasanya sih nggak begitu sulit, cuma memang mengkoordinasikannya aja yang kami belum pernah sebelumnya. Dan itu mungkin yang bukannya jadi ketakutan, tetapi jadi sebuah challenge ya kalau menurut kami. Wah ini challenge baru nih gitu. Challenge Ayo ya. kita sama-sama gitu. Iya, ya, Wow, ya, ya. Jadi tidak ya. ada, sebenarnya di internal sih tidak ada friksi ya. Enggak sih, Hanya enggak. hanya lebih kepada bagaimana jemaat beradaptasi atau new Iya, normal yang mereka harus hadapi iya, begitu. iya betul Pak, betul Pak. Iya, Sejauh ini Pastor Arif sudah berminggu-minggu ya, terlebih di acara Jumat Agung, oh di ya. Paskah, Mm-mm, acara mm-mm. puncak gitu dalam kalender gereja gitu, kita Ya, melakukannya secara online. ya. Barangkali Pastor Arif bisa berbagi ya di pandemi ini, uh, refleksi apa yang kira-kira Pastor Arif bisa dapatkan, dan saya rasa ini akan menolong kita ya, uh, yang menonton malam hari ini. Eh, artinya bagaimana saya menyikapi ini semua gitu. Eh, Iya. ya memang memang awalnya sih kita juga berpikir ya, kayaknya Paskah kita tetap di gereja nih gitu, atau Jumat Agung kita tetap di gereja. Apalagi bulan bulan depan nih Mei tanggal 21 kami ulang tahun GC Bethlehem yang ke-56. Dan kami malah berpikir harusnya udah ada di gereja nih gitu. Tetapi
the worst case tetap kami persiapan untuk online juga gitu ya. Uh, Bagaimana saya melihat ini? Awal-awal ya Pak Welko, terus terang awal-awalnya nggak ada sebelum ada hubungannya dengan ibadah online kan, karena pemerintah baru-baru belakangan kan Pak Jokowi mengarahkan supaya kita ibadahnya online saja atau ibadah di rumah katanya dibilang gitu kan. Dari rumah. Nah sebelumnya kan betul, sebelumnya kan kita masih tetap ibadah di gereja gitu, walaupun case ini sudah mulai meningkat gitu setelah diumumkan ada 2 orang yang terpapar gitu. Nah awal-awalnya sih saya terus terang ya Pak, awal-awalnya saya sempat bingung. Mungkin kalau dibilang takut sih enggak, tapi bingung. Bingung dalam pengertian gini, karena banyak banget Pak, itu setiap detik Pak, setiap detik kita alami, saya pikir, setiap detik di WA kita tuh masuk, corona, corona. Mau nonton TV corona, mau baca koran corona, mau lihat WA grup corona, mau lihat apalagi semua detik.com corona, semuanya corona. WA grup. WA grup apalagi Pak, wah itu kan dari mana-mana gitu. Jadi saya berpikir gini, wah ini ada apa ya gitu ya. Jadi seolah-olah gini, yang tadinya kita nggak sakit jadi rasanya sakit gitu Pak. Pernah nggak ngerasa gitu? Saya ngerasanya begitu Pak. Kenapa? Karena jadi fokus kita tuh adanya di COVID terus gitu. Fokus kita setiap hari ada di COVID. Apalagi begitu Pak Jokowi bilang katanya ibadah di rumah, gitu kan. Wah, begitu saya dengar itu saya lagi di WC tuh Pak. Terus terang saya lagi di WC, lagi berenang. waktu itu saya bilang, hah, ibadah di rumah? Oh jadi ini berarti. Nah itu yang langsung saya pikirin. Aduh jemaat gimana ya gitu. Kalau kita sih mungkin masih oke gitu. Tapi jemaat gimana ya gitu. Wah dari situ tuh langsung mulai galau tuh. Galau dalam pengertian gini, wah apa yang harus dilakukan? Terus penuh banget gitu Pak. Dan ini yang saya dapetin Pak. Pada saat itu betul-betul dunia saya tuh penuh dengan noises Pak. Noise aja gitu, ribut banget gitu. Dan itu membuat saya jadi bingung memang gitu. Mesti ngapain ya membuat sebuah keputusannya kayak gimana gitu ya. Dan akhirnya kan fokusnya karena terus-menerus ke COVID, sehingga akhirnya kalau saya sih merasa seolah-olah dibutakan oleh COVID Pak. Dan saya nggak bisa ngelihat Tuhan ini lagi mau bikin apa gitu. Nah, tapi saya mengucap syukur ya, karena kita selalu merenungkan firman Tuhan. Ada satu ayat di Amsal pasal yang ketiga, 25-26. Kalau bisa nanti dibaca aja, kan Tuhan bilang gini, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, katanya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat, katanya. Itu Amsal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Nah, itu yang saya tangkap adalah begini, berarti kalau saya takut di dalam kekejutan yang tiba-tiba, berarti Tuhan bukan jadi sandaran saya dong gitu. Karena kalau Tuhan jadi sandaran saya, seharusnya saya nggak perlu takut dengan kejutan yang tiba-tiba gitu. Wah di situ saya langsung disadarin, oh iya juga ya gitu ya. Kenapa saya jadi mesti mikirin corona terus gitu. Udah sejak saat itu saya membuat surat penggembalaan. Oke, hati-hati dengan semua media sosialmu. Hati-hati dengan semua yang kamu baca, semua yang kamu dengar. Hati-hati. Jangan gampang-gampang forward. Jangan gampang-gampang kirim pesan, teks, apa segala macam sebelum dicek kebenarannya gitu. Jadi betul-betul kami batasin betul Pak. Karena saya juga membatasi diri saya gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya mulai shift fokus saya bukan kepada COVID. Saya shift fokus saya kepada Tuhan. Dan di situ baru saya bisa melihat kayak pertobatan gitu loh Pak. Seolah-olah pertobatan gitu ya. Jadi saya berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Yang saya lihat sekarang bukannya lagi COVID gitu, tapi yang saya lihat adalah kesempatan yang Tuhan sedang buka saat ini untuk gereja gitu. Wow. Jadi kalau saya mikirin COVID, Pak, kalau saya mikirin COVID ya, itu semua ketutup tuh, Pak. Jadi bodoh gitu istilahnya. Karena dibodoh-bodohin sama COVID gitu. Ya. Dan kan setan bisa bermain di situ. Ya semua kejahatan bisa main di situ, tapi ketika kita fokusnya sama Tuhan ya, ternyata betul Tuhan langsung shift gitu, Tuhan langsung rubahkan. Lihat apa yang aku sedang lakukan gitu. Jangan apa yang COVID sedang lakukan gitu, lihat. Jadi akhirnya saya ngelihat, iya ya, dari threat saya melihat opportunity Pak. Dari ancaman jadi saya melihatnya peluang gitu. Dari yang tadinya ketakutan saya ngelihat kegairahan gitu. Dari yang tadinya putus asa atau pasrah aja deh gitu ya. Tapi akhirnya saya jadi ngelihat harapan yang baru gitu, asa yang baru gitu. Dan itu yang membangkitkan iman. Dan believe it or not, saya malah ngelihatnya jadi begini Pak. Rasa takut itu melemahkan kan, yang firman Tuhan bilang.
hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah melemahkan tulang atau mengeringkan tulang gitu. Nah jadi artinya kalau kita terus didesak sama pikiran-pikiran negatif itu, tentu saja kita akan jadi lemah gitu. Dan akhirnya saya jadi punya satu quote pada saat itu, saya jadi kepikirannya gini, seorang pemenang selalu melihat peluang, tapi seorang pecundang selalu melihat ancaman. Saya nggak mau jadi pecundang dong, saya harus jadi pemenang karena saya lebih daripada pemenang gitu. Jadi akhirnya saya bisa melihat ada begitu banyak peluang Pak Welko, ada begitu banyak peluang yang gereja bisa lakukan sebetulnya saat ini di tengah-tengah COVID ini. Artinya bukan berarti saya juga berhenti berdoa untuk COVID berhenti ya. Nah, saya terus berdoa, kami terus berdoa supaya COVID cepat berhenti gitu, karena dampaknya kan ke ekonomi, dampaknya ke sosial, dan akhirnya buat gereja sendiri juga sebetulnya akan jadi challenge besar gitu, karena jemaat-jemaat kan yang mengalami masalah itu gitu. Dan tapi intinya adalah saya ngelihat dari COVID ini hubungannya dengan pengembalaan, yang saya lihat adalah saya malah lebih semangat loh. Hari-hari ini saya lebih sibuk daripada sebelum COVID juga. Dan harusnya memang gereja harusnya melakukan new normal ini untuk menghadapi sebuah next normal. Karena selalu ada next normal nih nanti nih gitu. Ya Tuhan sedang, istilahnya Tuhan sedang disruption ya, ada satu disrupt yang Tuhan sedang lakukan gitu supaya gereja ini wake up call nih buat gereja nih, hey kamu lagi ngapain nih gitu, sehingga sekarang kita bisa tahu, saya sebagai gembala khususnya, wah saya nih ternyata apa yang saya kerjain selama ini kayaknya kurang efektif nih gitu, jadi akhirnya saya mulai berpikir peluang-peluang baru gitu Pak, dan ini yang saya yakin nanti GSJ Bethlehem akan semakin repot kayaknya. Seruput dulu tehnya Pak, seruput tehnya dulu Pak. Oke. Hari ini nggak kopi, Pastor ya? Kemarin itu ada kopi spesial itu kayaknya. Iya, kemarin kopi spesial Pak. Iya Pak Welko. Kira-kira begitu Pak. Jadi saya selalu ngelihat peluang. Jadi ada peluang secara internal di gereja, dan ada peluang secara eksternal gereja lakukan sesuatu buat orang-orang di luar gereja. Buat saya ini jadi peluang besar Pak. Jadi pandemi ini sebetulnya membawa peluang besar buat gereja untuk menjadi garam dan terang yang sangat jelas gitu. Itu kira-kira dari saya Pak. Saya melihatnya begini Pastor ya, tentu saja Pastor sebagai pemimpin ya, dan saya meyakini ya bahwa sebenarnya saya melakukan survei kecil-kecilan ya, karena saya melihat begini bahwa gambaran jemaat adalah gambaran dari gembala. DNA gembala itu bagaimana kita melihat gembala adalah bagaimana kita lihat bagaimana jemaatnya. Di sisi yang lain di antara noise itu mereka perlu mendengar voice. Tentu saja sebagai gembala Pastor Arif berpatokan kepada gembala agung ya. Exactly Pak. Ya, kepada Tuhan. Ada pertanyaan, Pastor, dan saya pikir relevan ya, karena di antara teman-teman yang mengikuti IG Live kita setiap Jumat malam ini ya, ada yang menitipkan pertanyaan begini. Karena tahu Pastor Arif yang akan bicara, maka beliau titipkan pertanyaan begini. Dari Palembang ini, Pak. Jadi rasanya agak kecut-kecut ya. Bro, numpang pertanyaan ya Jumat nanti, bagaimana seharusnya sikap gereja dalam kehidupan di tengah corona di sisi finansial? Mengingat realita banyak jemaat yang butuh dibantu, ekonomi mereka turun, dan di sisi lain penerimaan gereja banyak yang turun dalam kurung perpuluhan garis miring persembahan. Di sisi lain, gereja harus menghidupi gembala, pengerja, serta memperhatikan jemaat dan lingkungan sekitar yang terdampak. Apalagi ada prediksi bahwa ini akan berakhir bisa sampai akhir tahun. Ya, menarik sih Pak, karena buat saya ini bukan cuma sekedar satu gereja yang ngalamin kan, semua gereja akan mengalami hal yang sama gitu, dan mau gereja besar, mau gereja kecil, semua juga sama gitu, mengalami dampak.
Cuma waktu saya, eh, karena kami juga mengalami itu, baru saja ini saya baru ngomong sama salah satu majelis gereja kami, eh, berapa persen gitu penurunan dari kolekte dan lain sebagainya gitu ya. Eh, Ya, kami ngalamin penurunan kok sangat jelas karena memang ibadah online, Pak. Orang kan nggak ngasih persembahan. Mau ngasih persembahan lewat internet juga agak susah. Tapi memang kami usahakan waktu itu gini, Pak. Prinsipnya gini. Yang pertama prinsipnya adalah persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Setuju ya, Pak? Jadi jadi gereja bertanggung jawab waktu ibadah online ini, gereja bertanggung jawab untuk menyediakan sarana untuk jemaatnya bisa memberikan secara online karena ibadahnya online. Apalagi dengan ada PSBB sekarang kan, gitu. Nah, tapi kita sadar bahwa tidak semua orang punya internet banking untuk bisa transfer. Tapi juga kita harus sadar loh Pak, hampir semua orang khusus di perkotaan sekarang itu pakai Gojek. Sorry saya sebut nama, pakai Gojek, pakai Grab, dan kebanyakan bayar kan pakai OVO Pak. Belanja sekarang pakai Dana. Ada link aja, terus ada GoPay. Nah sekarang kenapa gereja nggak bisa nyiapin seperti itu? Karena jemaat sebetulnya bisa memberikan persembahan. Saya nggak bilang jumlah ya Pak ya, karena jemaat bisa berikan jumlah misalnya Rp1.000, Rp5.000. Tapi pada intinya adalah gereja harusnya menyiapkan fasilitas itu gitu, untuk jemaat bisa berikan. Nah, yang jadi pertanyaannya kan sekarang adalah gini, memang betul Pak, ada yang bertanya juga, salah satu, saya nggak tahu siapa yang tanya waktu itu kepada salah satu pemimpin kami, kan gerejanya online. Ya memang nadanya agak sedikit negatif sih, kan gerejanya online, masa masa semua disuruh kasih persembahan katanya ke gereja, kan online gereja gitu. Ya saya bilang sih memang prinsipnya memang bukan kami mau minta uang persembahan, karena terus terang kalau di GC Bethlehem kan persembahannya memang nggak diambil, artinya nggak diminta ya Pak ya, tapi setiap orang yang datang kan otomatis langsung masukin ke kotaknya masing-masing gitu. Tetapi nggak pernah diminta persembahan, tetapi kita wajib sebagai gereja menyediakan fasilitas untuk jemaat kita itu mudah memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari sebuah ibadah gitu. Nah jadi kalau gereja gagal menyediakan itu, artinya gereja sedang tidak menyiapkan salah satu fasilitas untuk jemaat beribadah gitu. Itu mungkin gampangnya begitu Pak. Ya, kalau ditanya bagaimana dengan di daerah Pastor dan Arif lain sebagainya. sebentar ya. Ya. Pastor Arif Sorry, sebentar. Pak, Iya. ya. Saya menemukan jawaban yang sangat menarik ya, bahwa kita harus melihat persembahan itu bukan sebagai sesuatu yang memberatkan jemaat, tetapi persembahan itu adalah bagian dari ibadah, sehingga kalau kita nggak menyediakan kesempatan itu, kita menghalangi mereka untuk melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Jadi perspektifnya bukannya gereja mau dapatkan sesuatu dalam kondisi seperti saat ini, tapi justru gereja harus menyediakan instrumen agar jemaat itu mudah, karena perspektifnya bukan kita mau dapatkan sesuatu, tetapi kita mau memberikan ruang apa yang harus dilakukan jemaat. Gitu ya, Pastor Arif ya? Betul Pak, betul Pak. Karena kan gereja kan sebetulnya adalah tempat untuk memuridkan jemaatnya gitu. Untuk mereka memberi kepada Tuhan, disediakan fasilitasnya. Tapi yang kedua jangan lupa Pak, kalau gereja gagal menyediakan fasilitasnya, artinya gereja juga akan gagal membuat jemaatnya diberkati. Karena barang siapa yang memberikan diberkati Pak. Iya kan? Pastor Arif bisa ulang bagian itu, Pastor Arif. itu lewat begitu aja Pak. Jadi kalau gereja gagal menyediakan fasilitas untuk jemaatnya bisa memberi, artinya gereja juga gagal untuk menyediakan fasilitas buat jemaatnya diberkati. Karena dengan memberi kan jemaat diberkati Pak. Ya kan? Nah, yang berikutnya adalah pemuridan. Bahwa gereja itu tugasnya adalah memuridkan. Jadi kalau buat saya lihatnya jangan dari sisi keuangannya, tapi dilihatnya dari sisi bagaimana jemaat semakin mencintai Tuhan, yang pada akhirnya Mamon sudah bukan lagi menjadi Tuhan mereka gitu Pak. Tapi Tuhan Yesus menjadi Tuhan mereka. Nah, itu paradigma yang harus kita rubah kan Pak. Makanya kenapa di GC Bethlehem kami tidak menyodorkan persembahan, bukan berarti kami nggak perlu uang gitu. Kayak tentu aja gereja kan perlu uang untuk misi dan lain sebagainya. Tetapi kita harus pikirkan itu, bahwa yang penting itu bukan buat gerejanya, tapi yang penting itu buat jemaatnya, gitu Pak.
Karena jemaat diberkati, gereja pasti diberkati. Jemaat bertumbuh, gereja pasti bertumbuh gitu Pak. Jadi jangan terbalik gitu. Nah, hal yang kedua Pak, yang penting, kalau menurut saya ini penting sekali juga. Ini perlu kita semuanya sama-sama punya perspektif yang sama. Waktu Tuhan bilang begini, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Seringkali kita salah mengerti Pak. Berpikirnya gini, supaya ada makanan untuk pendetanya. Kalau buat saya enggak. Betul, itu betul, tapi bukan 100% seperti itu. Supaya ada makanan di rumahku, sehingga ketika musim pandemik seperti sekarang ini, gerejaku punya makanan untuk masyarakat. Wow. Wow, yes. Yes. Karena yang jadi masalahnya, Pak, sorry, okay. Saya nggak berusaha untuk menjadi judgmental, tetapi terus terang kita harus bersedih karena melihat begitu banyak gereja sekarang mengalami kesulitan karena mereka memang kosong di rumahnya, Pak. Di rumah Tuhan itu kosong. Saya justru takutnya karena memang kurang kuatnya pemuridan terhadap jemaat, sehingga kemungkinan besar mungkin jemaatnya juga tidak membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan gitu. Jadi bagaimana gereja mengelola keuangan? Seharusnya kan gereja mengelola keuangan sedemikian rupa supaya selalu ada makanan di rumah Tuhan gitu Pak. Dan harusnya sih kalau menurut saya di pandemik seperti ini justru bukannya gereja kekurangan, tadi sisi yang lain juga gereja nggak dapat pemasukan cukup, betul. Tetapi di sisi lain gereja juga harus memberi makan, betul juga Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya sih pakai prinsipnya adalah prinsip Yusuf seharusnya ya. 7 tahun masa kelimpahan, begitu masuk masa kekurangan, masa kelaparan, kita punya kelimpahannya gitu. Jadi gereja juga harus bisa mengelola keuangannya dengan benar, Pak. Dan rumah Tuhan adalah penyediaan makanan bukan cuma sekedar buat pendetanya, tapi justru buat saya adalah untuk masyarakat. Untuk dunia di mana kita ada, gereja ada. Gereja akan menjadi rumah roti, Bethlehem, rumah roti, Pak. Dan gereja memberikan kehidupan ya, Pastor ya. Rumah roti itu, dari rumah roti itu mengalir life ya, mengalir kehidupan. Exactly, Pak. Exactly. Teman-teman, satu hal yang saya tangkap dari Pastor Arif ya, sebenarnya kadang-kala begini, Pastor. Bukannya hamba Tuhan tidak mau memuridkan, tetapi menjadi sensitif ketika bicara soal keuangan. Tapi saya ini bahasa Pentakosta ya, saya diberkati sekali dengan apa yang Pastor Arif sampaikan, bahwa paradigmanya justru bukannya kita mau meminta sesuatu, tetapi kita ingin menolong, karena disitulah jemaat diarahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Ya. Terima kasih Pastor Arif ya. Ya. Pastor Arif tadi ada muncul juga di ruang komentar ini ya, pembicaraan mengenai kita udah bicara worship from home, WFH ya, tapi ada WFH yang lain nih, work from home, lockdown. Bagaimana Pastor Arif melihat ini? Pak, saya belajar dari Paulus. Jadi gini, masa pandemik ini sebetulnya membuat saya nih jadi banyak baca kan ya, istilahnya gitu, banyak merenung, banyak berdoa, denger the voice, bukannya the noise, but the voice gitu. Nah, jadi setiap kali Alkitab yang saya baca, firman Tuhan yang saya baca itu kayaknya cocok banget untuk kondisi sekarang gitu Pak. Salah satu contohnya adalah waktu Paulus ada di Kolose. Kita tahu bahwa waktu Paulus ada di Kolose, dia dipenjara kan Pak, menulis surat kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang kedua, kalau saya nggak salah, Kolose pasal yang kedua ayat yang kelima Pak. Kolose 2 ayat yang kelima bilangnya begini, tapi di Kolose 2 ayat 1 bilangnya begini, aku mau supaya kamu tahu, katanya. Aku mau supaya kamu tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk kamu, kata Paulus. Lalu ayat yang kelima dibilang di sana, katanya, walaupun secara tubuh aku nggak bersama-sama dengan kamu, tetapi katanya roh dan pikiranku tuh ada bersama dengan kamu. Dan aku melihat bagaimana
tertib hidupmu, kata Paulus. Kalau nggak salah ayatnya kira-kira bilangnya begitu, Pak. Kolose ya, Pak ya. Nah, apa yang saya dapetin dari situ? Ada banyak hal sebetulnya yang saya dapetin dari situ. Paulus, walaupun dia di lockdown, work from prison. Bukannya work from home, work from prison. Dan dia nggak bisa kunjungin jemaat, dia nggak bisa lihat jemaat, tapi hebatnya adalah gereja mula-mula pada zaman itu berkembang sedemikian rupa, hebat luar biasa. Nggak ada WA, nggak ada Wi-Fi, nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada macam-macam. Tapi anehnya, kenapa Paulus bisa mengirimkan pesan begitu rupa sehingga jemaat-jemaat tetap terbangun dan gereja berkembang. Padahal he was locked down pada saat itu. Dia ada dalam penjara. Nah, yang saya lihat adalah begini. Prinsip yang pertama adalah Paulus mengajarkan kepada kita bahwa work from home itu bukannya liburan, Pak. Namanya juga work from home. Jadi ingat bahwa we are on our mission gitu loh, Pak. Kita ini lagi dalam misinya Tuhan gitu. Nice. Jadi kalau kita hanya karena kita nggak ada di gereja, di kantor gereja gitu, terus akhirnya kita ada di rumah, terus kita diam-diam, kita ngerjain hal-hal lain, ya. Mumpung nggak ada di gereja, akhirnya kita sedang tidak mengerjakan misinya Tuhan. Jadi ingat bahwa work from home itu bukannya liburan, tapi work from home itu adalah sedang mengerjakan misinya Tuhan, tapi memang dalam keterbatasan. Tapi justru yang kedua adalah kalau menurut saya dalam keterbatasan ini kita semakin mengandalkan Roh Kudus untuk bekerja kan. Terus terang Pak, saya ngomong kayak gini kita cuma ngomong berdua, tapi walaupun ada banyak yang mendengar ya, tapi kita cuma ngobrol berdua nih. Kalau kita sebagai pembicara Pak, kita kan lebih asik kalau ngomong di depan orang lebih banyak kan. Ada yang ngerespon amin gitu, haleluya gitu, oh iya gitu ya, kita lebih semangat ya Pak. Iya kan? Tapi dengan begini kan kita kayaknya, aduh gimana ya, cuma menurut saya, justru inilah saat-saatnya kita belajar mengandalkan Roh Kudus lebih daripada yang lain. Bukan mengandalkan kemahiran kita bicara, bukan mengandalkan semangat kita, gaya kita, segala macam. Kalau di depan orang kita bisa kelihatan seperti itu. Tetapi sekarang santai seperti ini aja juga saya yakin Roh Kudus bisa berbicara kepada siapapun yang sedang mendengar pada malam hari ini, Pak. Melalui setiap pembicaraan-pembicaraan yang sedang kita lakukan gitu. Jadi buat saya work from home itu sebenarnya juga, saya bilang work from home ini mestinya cepat-cepat beres. Kenapa? Karena saya lebih sibuk daripada work from office. Teman-teman yang menyaksikan, saya mengikuti live IG Pastor Arif ya dengan Ibu Evi, lalu juga dengan teman-teman di Surabaya, lalu dengan teman-teman dewasa muda di Bethlehem, dan satu yang saya dapatkan, Pastor Arif selalu ada di dalam antusiasme yang sama. Haleluya. Itu rahasianya apa, Pastor? Apabila Roh Kudus yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita, maka Roh itu juga yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini, Pak. Wow. Dan Roh Kudus itu kan adalah Spirit ya, Holy Spirit gitu. Spirit itu kan semangat sebetulnya. Jadi if we are in the Holy Spirit, we are in the Holy semangat gitu Pak. Dan semangat kita kan sebenarnya semangat yang bukannya dibuat-buat ya. Semangat kita kan memang semangat yang keluar dari dalam kita, yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada yang ada di luar kita. Jadi kalaupun di luar kita capek, walaupun tubuh luar kita maksud saya lelah gitu, tapi kalau sementara di dalam kita semangat kan, sebetulnya itu yang membuat kita terus bergairah ya. Dan sekali lagi hati yang semangat itu bisa mengalahkan semua kesusahan yang ada gitu. Ya, saya pikir itu sih Pak. Jadi sebenarnya Pastor Arif mengalami di saat-saat ini justru lebih sibuk ya daripada work from office ya. Iya. Iya Pak, iya Pak. Ada. Bagaimana saya bilang tadi Pak? Sorry, tadi saya putus Bapak. Ya. Silakan. Ya, jadi sekarang intinya adalah begini. Kalau kita dengar the noise, Pak, memang ada banyak hal, ada begitu banyak hal yang masuk dalam pikiran kita kan. Noises namanya, noise, cuma ribut aja gitu, banyak banget. Tapi kalau kita dengar the voice, satu kata dari Tuhan aja
itu memberi kehidupan yang luar biasa kan Pak. Jadi bisa bayangkan sekarang kalau kita setiap hari dengar the voice from God, dari satu voice aja, dari satu ide yang Tuhan berikan buat kita, itu bisa lahir ada begitu banyak ide-ide yang lain gitu, yang berkembang gitu. Dan bisa bayangkan kalau setiap hari dengar suara Tuhan dan dikasih ide yang baru lagi, yang kemarin aja belum dilaksanakan Tuhan gitu. Ini tambah lagi yang sekarang baru lagi nih. Aduh Tuhan, saya sibuk banget jadinya gitu. Wah, tapi mesti bisa ya menahan diri loh Pak. Ya kira-kira gitu. Pastor, ya, ya, menarik sekali tadi Pastor mengangkat Kolose ya, Kolose pasal yang kedua tadi ya, ayat 1 dan ayat yang 5, dan memang Rasul Paulus menuliskannya dari tadi work from prison ya, artinya penjara tidak menghalangi dia, dan dalam surat Filipi juga Rasul Paulus justru bilang pemenjaraanku, justru karena pemenjaraanku itu berita Injil itu justru tersebar lebih luas ya. Saya suka sekali yang Pastor tadi katakan bahwa pemenang mereka melihat peluang ya. Pastor begini, dari kacamata Pastor Arif ya, perubahan apa saja dalam pandangan Pastor Arif ya, terutama dalam hal bergereja. Kan kita seperti Corona ini ada disruption ya, ada disrupsi yang membuat landscape pelayanan kita itu totally different ya. Ya kira-kira perubahan apa saja kira-kira Pastor Arif yang teman-teman yang mendengar mungkin kita perlu mengantisipasi ini begitu. Maksudnya untuk kedepannya gitu ya Pak, atau untuk saat ini? Ya maksudnya untuk ke depan kira-kira new normal itu apa kira-kira Pastor Arif, dan bagaimana kita menanggapi new normal itu? Ya sebenarnya new normal itu hari ini Pak. New normal itu hari ini. Jadi apa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, atau yang mungkin jarang-jarang kita lakukan, sekarang ini jadi normal buat kita gitu. Ya kan, setelah 7 minggu sebetulnya ibadah online jadi mendekati normal nih, sekarang jadi new normal ibadah online ya. Ya kan Pak. Jadi artinya sekarang itu saya ngelihatnya gini Pak. Ini memang perlu agak sedikit direnungkan. Saya bisa salah, tapi saya coba ngerenunginnya gini Pak. Setelah COVID ini apa yang akan terjadi dengan gereja, khususnya konteksnya gereja kita kan? Apa yang akan terjadi dengan gereja ya gitu? Kita akan tetap kembali ke old normal. Saya suka dengan apa yang Pak Gani minggu pertama yang lalu Pak Gani sempat bilang bahwa nonton bola di rumah sama nonton bola di stadion kan beda. Ya kan? Jadi nonton online sama nonton bola kan beda gitu. Ada teman saya Andi Iskandar, saya yakin Andi juga dengar mungkin hari ini, dia bilang katanya nonton di Netflix dengan nonton di bioskop kan beda Pak. Ya kecuali gereja kan, ya orang gereja kan jarang nonton bioskop ya, beda, apalagi nggak boleh mungkin nonton bioskop ya Pak. Jadi nontonnya di Netflix Pak, nonton di Netflix. Nah cuman kan ada sensasi yang berbeda antara nonton di Netflix dengan nonton di bioskop kan Pak. Beda banget itu. Jadi sebetulnya kita akan kembali kepada the old normal, itu saya yakin sekali. Jadi gereja akan kembali seperti biasa, ketemuan di tempat-tempat seperti biasa, di gedung seperti biasa. Tetapi gini Pak, tapi kita juga harus siap dan berkomitmen, menurut saya harus siap dan berkomitmen untuk masuk dalam dunia yang baru yang disebut dengan dunia nyata. Dunia maya, bukan dunia nyata. Karena online ini akan semakin banyak orang yang merasakan online aja udah bermanfaat kok gitu. Toh hadirat Tuhan kan selalu pendeta bilang, walaupun nggak di gereja tapi di rumah ada hadirat Tuhan di sana. Itu akan jadi new normal yang akan ke depannya banyak orang bilang, toh ada Tuhan di rumah saya juga gitu. Jadi saya nggak perlu ke gereja. Namun tetap gereja akan tetap dihadiri, cuma akan banyak juga orang-orang yang tetap akan online. Jadi kalau buat saya, gereja harus siap-siap untuk tetap mengembalakan secara online. Bahkan saya punya ide, jadinya harus mempersiapkan gembala online. Jadi bukan cuma gembala di gereja, tapi gembala di online, gereja online Pak. Harus siap dengan itu gitu. Infrastruktur kita harus siap, khususnya memang gereja yang
mungkin fasilitasi bisa mencukupi ya Pak. Saya nggak bilang untuk semua gereja, tetapi paling tidak gereja harus siap di situ Pak. Atau mungkin bermain di sosial media. Bagaimana kita bermain di sosial media? Itu juga penting Pak. Ini Pak Welko, saya senang banget Pak Welko mulai seperti ini ya Pak. Itu keren banget saya pikir. Saya nggak biasa main di sini, tetapi buat saya ini bagus Pak. Bagaimana dengan YouTube? Nah, maksud saya gini. Yang kedua adalah konten gereja harus diperbaiki. Konten gereja. Karena kalau nanti udah online Pak, dan online jadi udah new normal yang akan dilakukan, artinya orang bisa dengan bebas keluar masuk gereja gitu. Lihat misalnya gereja A begitu masuk, kurang keren nih lagunya, dia pindah ke gereja B, tinggal pindah channel kan Pak, iya kan? Jadi artinya apa? Itu kok gereja harus kontennya harus betul-betul bagus gitu ke depan. Jangan sampai asal-asalan bikin konten. Jadi saya berpikirnya gini, karena saya sekarang jadi sering menggeluti dunia digital. Jadi akhirnya saya berpikir kayaknya mesti ada orang-orang yang menjadi content creator, Pak. Pak Welko salah satu content creator kalau menurut saya sekarang. Itu mesti dikembangin, Pak. Iya loh, betul, Pak. Karena ada si Carey Nieuwhof namanya, kalau suka baca, Carey Nieuwhof, dia seorang content creator writer, Pak. Setiap hari dia kirimin email buat saya, yang topiknya beda-beda mengenai gereja yang sekarang sedang terjadi. Wah, itu amazing, Pak, buat saya. Dia setiap hari dia bikin konten, Pak. Dan saya pikir kalau gereja bisa bikin konten ya, ini luar biasa loh Pak. Ini mengedukasi, menginspirasi, menggugah, sekaligus film-film pendek kita yang rohani. Ada YouTuber Kristen gitu, YouTuber rohani gitu yang bisa muncul, yang diikuti atau di-follow oleh begitu banyak orang. Dan satu hal yang saya nggak pernah lupa bahwa Direktur Google Asia waktu itu pernah bilang begini, coba aja kamu ketik satu kata, misalnya cinta gitu. Ya. Itu siapa yang paling banyak keluar gitu. Kalau yang paling banyak keluarnya nilai-nilai dunia, ya orang yang artinya orang nggak percaya akan baca nilai-nilai dunia gitu. Tapi bagaimana caranya sekarang gereja mulai bermain di sosial media, sehingga menyediakan konten-konten yang kalau orang ketik kasih atau cinta, itu mengarahnya semua kepada Yesus gitu Pak. Bisa kebayang nggak? Tapi kan mesti lebih banyak orang yang masuk ke sana kan. Mesti banyak orang yang masuk ke sana. Dan saya berpikir, memang seharusnya ada gembala online atau gembala digital, atau harusnya GSY udah digital ya Pak ya. Digitalisasi kan gitu kan istilahnya. Jadi kita udah mulai masuk, dipaksa ke sana. Dan kalau bisa anak-anak muda kita memang jadi YouTuber lah gitu. Toh dapat duit juga gitu. Tapi kontennya yang benar ya, maksud saya. Kontennya yang positif, sehingga kita harus menguasai dunia alam maya. Ya, kalau buat saya ini alam roh katanya gitu. Kita kuasai alam roh dengan atmosfer nilai-nilai kebenaran. Maka di situ setiap orang nanti yang ketik apa aja mengenai satu kata, yang keluar banyak dari nilai-nilai Yesus Kristus gitu. Rasanya itu sih Pak. Kalau saya pikir ke depan gereja harus persiapannya seperti apa, saya pikir arahnya ke sana sih harusnya. Oke, Pastor Arif, saya harus menyapa satu orang dulu yang bergabung bersama dengan kita ya. Sure. Nampaknya nih IG-nya baru ini, yaitu Tante Elia Zebua. Tante Elia Zebua, seseorang yang panutan ya, panutan kita. Saya sempat 2 kali mengajar di Gereja Bethlehem, dan beliau dengan rendah hati ya, terus punya passion untuk mengajar. Dan hari ini rasanya mungkin saya nggak tahu apakah ini akun ini baru dibuat untuk mendengar IG live kita, dan saya rasa terhormat oleh karena itu. Pastor Arif, kita ke pertanyaan yang ringan dulu ya. Pastor Arif, dan sekaligus teman-teman tadi ya, dengan Pastor Arif bilang tadi pada mulai sodorkan ini channel YouTube saya di dan ini ada open recruitment juga ya. Nanti setelah pandemi berakhir, saudara bisa daftarkan CV saudara ke GSJ Bethlehem ya, untuk pastor online. Pastor Arif, boleh berikan moto hidup Pastor Arif? Apa yang jadi moto hidup? Sebenarnya motonya cuma satu, menjadi pembangun kehidupan sih Pak ya.
menjadi pembangun Tetap. kehidupan. Jadi ya, dan bukan cuma sekedar membangun hidup saya pribadi, tapi membangun kehidupan keluarga saya, membangun kehidupan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di bawah saya untuk saya gembalakan gitu. Dan ya tentu aja membangun kehidupan gereja Tuhan ya. Ya itu sih moto saya, dengan sambil menambahkan nilai dalam kehidupan orang lain, Pak. Jadi bagaimana orang bisa lebih baik hidupnya, bagaimana keluarga-keluarga bisa dipulihkan sehingga keluarga-keluarga hubungan suami istri bisa jadi lebih baik gitu ya. Jadi selama kita berpikir ke arah sana sih sebetulnya kita akan bisa lebih banyak menginspirasi orang ya. Ya, itu moto hidup saya sih, Pak, membangun. Jadi istilahnya fokusnya bukan kepada diri sendiri, Pastor ya? Saya selalu kasih ilustrasi begini, Pak. Kalau kita bentangkan tangan kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya, kalau selama tangannya begini, Pak, di depannya begini, ya, itu untuk diri sendiri, artinya untuk diri sendiri, maka sepanjang apapun tangan kita, batasnya cuma di sini, Pak. Tapi beda kalau kita buka tangan kita seperti ini, Bapak bentangkan tangan sepanjang-panjangnya, ujung-ujungnya adalah untuk orang lain. Dan itu semakin panjang, semakin luas, dan tidak terbatas, Pak. Tapi kalau begini, buat saya, hanya sebatas begini, Pak. Jadi kalau buat saya, kalau saya hanya hidup buat diri sendiri ya, rasanya dunia saya jadi akan sangat kecil sih, Pak. Oke, Pastor Arif, buku apa yang berpengaruh ya kalau Pastor Arif boleh rekomendasikan sama teman-teman yang menonton hari ini? Kira-kira buku apa selain Alkitab tentu saja ya? Ya, saya tahu Pastor Arif mau jawab Alkitab, tapi saya agak sedikit was-was kalau ditanya buku, karena sebetulnya kayak Pak Gani ya, terus juga Pak Surono yang lalu-lalu itu, mereka kan pembaca semua tuh, Pak. Jadi buku apa ya yang berpengaruh dalam hidup saya? Sebenarnya buku yang berpengaruh dalam hidup saya itu sebenarnya buku pop, Pak. Buku-buku yang enteng gitu, buku-buku pop lah ya. Iya. Ya, jadi bukan buku klasik, bukan buku teologia yang dalam apa gitu. Karena saya orang praktis gitu, jadi satu buku yang sangat mempengaruhi kehidupan saya, khususnya dalam pengembalaan sebagai gembala, itu bukunya Myles Munroe, Pak. Satu aja bukunya dia, banyak buku dia, tapi satu buku yang awal dia tulis itu Kingdom Principle. Dan itu yang mengubah paradigma saya tentang gereja, Pak. Kingdom Principle bukunya. Ya. Kalau buku tentang gereja ya, lalu ada Sunday Adelaja, mungkin tahu bukunya namanya Church Shift, ya Church Shift itu juga bagus. Terus James E. White tulisannya mengenai Rethinking. Oke, mohon maaf teman-teman ya, tadi ada sedikit kendala ya. Saya terakhir itu pause ketika Pastor Arif sharing tentang buku daripada Myles Munroe dan Sunday Adelaja, lalu ada satu lagi itu. Silakan Pastor dilanjutkan. Oh iya, ada James buku satu, James E. White itu namanya Rethinking Church. Itu buku juga sangat luar biasa buat saya secara pribadi. Tapi kalau kepemimpinan, saya baca John C. Maxwell tentu aja, Mahaguru dari kepemimpinan. Dan juga saya baca buku-bukunya Bill Hybels. Bill Hybels. Dan kalau untuk Christian thinker sih biasanya saya bacanya Filipiensi ya. Kalau nggak Filipiensi, saya baca Charles Colson gitu. Ya, jadi ya itu sih buku-buku yang alright. Oh, Filipiensi banyak. Filipiensi Disappointment with God, ya kan, yang gitu-gitu tuh. Terus ada banyak buku-buku dia. Nah, saya pikir itu juga buku-buku yang bagus. Favoritnya Pastor Arif, bukunya Yensi? Disappointment with God. Saya bisa ngelihat tuh buku-bukunya dari sana. karena ngelihat memang ada begitu banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan di masa-masa yang seharusnya mereka sedang bertumbuhnya gitu. Karena saya bertumbuh di masa itu, dan banyak teman-teman yang meninggalkan Tuhan ya, yang sejak dari sekolah minggu sama-sama, dari remaja sama-sama, tapi sekarang udah enggak gitu. Kenapa sih sebetulnya gitu? Ada banyak hal yang lain. Wah, buku lama sih, Pak, buku lama. Ya. Iya.
Pastor Arif sudah 19 tahun ya, kemarin 29 April merayakan wedding anniversary. Ada pertanyaan sebenarnya di IG Live Pastor kemarin yang saya lihat ya, tapi apakah saya yang kurang jeli, tapi nampaknya belum ditanggapi ya. Ada anak-anak muda yang penasaran ya, yang tanya sama Pastor Arif dan Ibu Evi, bagaimana Pastor Arif bisa yakin bahwa Ibu Evi itu pasangan hidup daripada Pastor Arif? Atau sebaliknya ya? Wah, ini panjang nih jadinya, Pak. Ini jadi panjang. Cuma saya bukan tipe orang yang mempercayai mengenai tulang rusuk gitu udah disiapkan sama Tuhan. Saya soalnya takut ngambil rusuk orang yang salah, Pak. Saya bukan tipe orang seperti itu. Jadi saya hanya percaya bahwa setiap keputusan yang saya ambil akan I will carry it forward sampai seterusnya, khususnya dalam pernikahan ya Pak ya. Jadi siapapun yang saya pilih sebagai teman hidup saya, ya tentu aja saya berdoa, tentu aja saya juga minta tanda waktu itu dari Tuhan. Tetapi kan sebetulnya itu adalah sebuah komitmen dan pilihan. Jadi apa yang membuat saya yakin? Ya saya yakin aja dengan pilihan saya akan menikah gitu. Saya harus menikah, ini pasangan hidup saya, dan kami akan jalani sama-sama gitu, dan tinggal komitmennya menjalaninya di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu aja sih saya pikir. Selama kita jalani dengan prinsip yang benar, maka saya yakin itu adalah yang tepat, yang memang Tuhan izinkan untuk menjadi pasangan hidup saya. Simple sih Pak, nggak sampai rumit-rumit amat gitu ya. Ya, jadi ini jadi satu bagi teman-teman yang belum menikah ya, saya pikir ini sebuah nasihat yang sangat baik dari Pastor Arif. Kadang-kadang kita begitu banyak rupa ya, atau kita punya konsep soal soulmate ya, tapi ketika kita perlu melangkah dan menjalani itu dalam prinsip-prinsip kebenaran. Pastor Arif banyak di antara teman-teman yang hadir ini di IG Live kita, ini adalah anak-anak muda ya, dan saya senang sekali ya ketika berapa tahun yang lalu Life Builder maupun Gereja Bethlehem itu mengambil tema young and relevant ya, selalu muda dan relevan ya. Pastor Arif, kira-kira ya, kita sekarang hidup ya, anak-anak yang ada sekarang adalah generasi milenial, ada Gen Y, Gen Z ya, apapun apa namanya istilah yang digunakan ya, mereka digital natives ya, mereka punya banyak informasi, mereka mau informasi apapun saat ini tersedia. Dalam perspektif Pastor Arif ya, kebiasaan apa yang penting atau perlu dipupuk oleh anak-anak muda untuk menyongsong masa depan? Dari saya pribadi Pak ya, mungkin bisa berbeda dengan orang lain, tapi kalau saya pribadi yang saya rasakan, memang agak sedikit awkward sih Pak, tapi itu firman Tuhan sih, jelas itu firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Hormati orang tuamu. Itu pengertian yang sangat dalam, bukan cuma sekedar orang tua kita, tetapi juga termasuk nanti yang akan menjadi mertua kita. Atau mungkin juga yang menjadi orang tua rohani kita. Mentor kita kah, gembala kita kah, atau kepemimpinan yang Tuhan tempatkan ada di atas kita gitu. Hormati mereka supaya lanjut umurmu katanya di tanah yang Tuhan taruhkan kamu di situ gitu. Entah itu tanahnya adalah tanah sebagai bisnismen kah, entah tanah sebagai sebagai dosen, guru, sebagai gembala sidang, sebagai apa aja. Kamu akan panjang umur di situ gitu. Artinya perjalananmu tuh situ akan panjang, kamu nggak akan pendek di situ gitu. Jadi menurut saya sih yang paling penting, buat saya yang penting adalah untuk anak-anak muda sekarang khususnya, hormati orang tua. Jangan lawan, jangan kasar sama orang tua, walaupun orang tua kemungkinannya pengetahuannya nggak terlalu banyak, lebih banyak daripada kita. Kadang-kadang orang muda kan kesel gitu sama orang tua yang
aduh kok nggak ngerti-ngerti sih gitu, ntar nanya handphonenya lah, rusak inilah itulah segala macam. Ya tapi hormatilah orang tuamu. Saya pikir itu sih ya yang saya belajar gitu. Ya harus tetap menghormati orang tua. Ada nilai-nilai yang lain Pak, nilai-nilai GSJA, apa, jujur, rendah hati, cinta Tuhan, ya kan, dan tidak sombong. Rajin. Ya, rajin, rajin, ya kan. Saya pikir jujur Pak, jujur bukan cuma sekedar ini loh Pak. Menurut saya jujur bukan cuma, kita masih punya waktu ya Pak. Soalnya Eh, takutnya putus. Nanti ada yang mengingatkan, Pastor. Nanti ada yang mengingatkan kalau memang perlu. Oke, kita 27 detik lagi, kita akan live lagi, Pastor ya. Lalu kita akan sekitar 10 menit buat closing ya. Oke, Boleh ya? oke. Siap. Oke Siap. ya. Oke. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke sesi closing ya. Tetap ada di sini ya, sekitar 2 menit lagi. Oke, ya silahkan. Dari gereja mana? Lamro JR hadir dari gereja mana ini? Gesia Maranatha Palembang. Shalom. Ada Pastor Randy. Pastor Randy, shalom. Oh, Pekalongan. Gesia Pekalongan. Pekalongan. Gesia Cisarua. Pok Dian Kasih Cimanggis. Glory. Gesia Bethlehem. Keterlaluan. Kalau sampai nggak ada Gesia Bethlehem. Gesia Malibu. Gesia Boyolali. Gesia Batu Tulis. Keterlaluan kalau nggak ada. Gesia Adonai Sama. Palangkaraya. House of Breed Ambon. Bung Stemi. Kalvari Karismatik Bogor. Gesia Bethlehem. Oke, Shalom, Gesia Philadelphia, Eri. Oh, ada Bro Paul Mustamu, Raja Ikan dari Papua. Oke, Gesia Maumbi, Minahasa Utara. Ibu Elia Zebua, Gesia Bethlehem. Gesia SEF House Restoration. Oke. Oke, teman-teman ya, sambil terus ya, Gesia CWS Irene Family, Gesia Filipus, Gesia SRCF Samarinda, Gesia Eternal Life. Wow, GBI, PTC, Gesia Kediri. Oke, Pastor Arif. Oke, teman-teman, kita akan ada di dalam akhir acara ini ya. Pastor Arif, kalau nggak keberatan, kalau masih ada waktu ya, saya senang sekali dan teman-teman tunjukkan ya, kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu dari sharing malam hari ini ya, boleh di komen atau buat di story, kira-kira teman-teman bisa highlight ya, apa poin-poin yang tadi disampaikan Pastor Arif yang teman-teman dapatkan dan itu menjadi berkat. Dan jangan lupa untuk tag saya dan juga tag Pastor Arif, jangan lupa untuk follow ya, karena teman-teman di story Pastor Arif saya mendapatkan berkat-berkat yang menarik ya selama masa pandemi corona ini, dan saya merasa Pastor Arif harus lebih determinasi lagi ya akun IG-nya. Ya, Oke. Pastor Arif silahkan, dari apa ya yang sudah kita bicarakan, barangkali ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. ya, saya sangat tertarik dengan apa yang Yakobus, karena saya beberapa minggu yang lalu di awal-awal COVID mulai itu saya baca Yakobus Pak. Dan Yakobus tuh sebenarnya kan menuliskan juga kepada jemaat diaspora ya. Jadi waktu dia tuliskan itu dia nggak bertemu langsung dengan jemaat, dan jemaat diaspora itu kan jemaat yang memang tersebar karena masa-masa penganiayaan pada saat itu. Jadi jemaat-jemaat diaspora itu lagi mengalami yang namanya lari dari negara mereka, dari rumah mereka jual harta mungkin, mereka mulai kehidupan yang baru dengan tekanan-tekanan yang ada, kondisi ekonomi yang nggak menentu, dan itu adalah kondisi mereka. Dan Yakobus menuliskan di ayat-ayat pertamanya itu adalah jangan kamu katanya kecewa atau marah ketika ujian ini datang, karena memang iman itu harus diuji gitu. Jadi kalau kamu mau naik kelas, ini adalah ujian iman. Nah, ujian iman itu termasuk sebetulnya ketika kita mengalami kondisi yang belum pernah kita alami sebelumnya, dan kondisi yang sangat membingungkan kita pada saat itu terjadi. Ya,
Dan saya pikir juga banyak orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kebingungan pada saat sesuatu terjadi di luar kendali dan di luar batasnya yang mereka bisa tanggung gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, disambunglah oleh Yakobus katanya, kalau ada di antara kalian yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan yang akan memberikannya, dan Tuhan yang memberikan itu adalah sumber hikmat itu sendiri gitu. Jadi sangat dekat sekali korelasi antara ujian iman, dan hikmat. Jadi kalau sampai kita mengalami sebuah ujian dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa-masa seperti sekarang ini, dan pada khususnya lagi yang lebih spesifik adalah masa-masa bisnis kita yang kayaknya kok susah banget nih Tuhan sekarang, seperti ujian gitu. Ada yang lagi karyawan, misalnya ada pemotongan gaji dan lain sebagainya, dan ini susah banget ya Tuhan, ini ujian. Jadi jangan sampai ngeluh, jangan keluar kata-kata keluhan, tapi keluarkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, itu udah pasti. Tetapi yang paling penting ini, minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Karena ujian ini akan membawa kamu naik ke satu level kehidupan yang lebih tinggi dengan hikmat yang baru dari Tuhan. Sehingga kehidupan lama yang kamu lewati itu akan, ya kamu tinggalkan di sana dan udah nggak jadi masalah lagi seperti anak kelas 1 SD naik ke kelas 2 SD gitu, atau 1 SMP naik ke kedua 2 SMP. Jadi kelas 1 SMP udah nggak ada masalah sebetulnya. Kelas 2 dia akan hadapi lagi dengan hikmat yang baru. Jadi kehidupan kita akan terus naik seperti itu. Jadi jangan ngomel ketika hal ini seperti ini terjadi, tapi ucap syukur, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat yang baru buat kita. Cuma yang menjadi bukan kekhawatiran, ketakutan saya adalah, ketakutan bukan kekhawatiran, ketakutan saya adalah jangan sampai kita jadi seperti orang Israel yang sebetulnya keluar dari Mesir itu ngalamin begitu banyak masa-masa transisi, masa-masa kesulitan mereka, yaitu masa-masa sulitnya mereka, tapi mereka nggak belajar dan selalu mau kembali ke masa lalu. Jangan sampai kita, khususnya gereja, jemaat Tuhan, dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai pebisnis atau apapun itu, jangan sampai setelah kejadian COVID ini, kita kembali kepada old normal kita, terus kita kembali kepada cara-cara kita yang lama. Buat saya, kita nggak naik kelas. Buat saya, nanti kita akhirnya jadi seperti orang Israel yang selalu mau kembali ke tanah perbudakan. Jangan, minta hikmat baru dari Tuhan, sehingga waktu kita melewati masa ini, COVID ini, pasti masa ini akan lewat. Waktu kita lewatin masa ini, kita udah punya hikmat yang baru yang Tuhan berikan. Makanya masa-masa lockdown seperti ini, tanda kutip ya, PSBB seperti ini adalah masa-masa di mana kita sebetulnya sedang belajar hal-hal yang baru menjadi new normal buat kita, sekaligus dengan hikmat yang baru menjadi hikmat yang normal nanti buat kita. Sebelumnya kita nggak punya hikmat seperti ini, tapi Tuhan kasih hikmat yang baru buat kita. Akan jadi hikmat yang normal buat kita. Dan saya yakin itu yang katanya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Aslinya itu Pak, dari saya Pak. Pastor Arif, terima kasih buat sharingnya malam hari ini.